02 Mulai mengenal kehidupan asrama tunanetra. An, kemarin ibu ketemu dengan petugas dinas sosial. Katanya di Bandung ada sekolah khusus buat orang buta. Mungkin Andri bisa melanjutkan sekolah di sana, kata ibu kepada Andri dengan antusias. Tapi bu, kan Andri udah lama banget gak sekolah. Udah 5 tahun lebih gak belajar lagi. Apa Andri bisa? Ya dicoba aja. Daripada Andri cuman nganggur terus di rumah tuh, tutur lembut ibu memberi semangat kepada Andri. Wah, tapi nanti gimana tuh orang buta cara belajarnya? Kita kan udah nggak bisa melihat, kok disuruh sekolah emangnya bisa? Tanya Andri sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ya nanti kita ke sana dan kita lihat dulu tuh gimana cara belajarnya. Yang jelas, kata bapak dari dinas sosial itu di Bandung itu ada tempat khusus untuk belajar orang buta kok. Setelah berkali-kali dibujuk ibu untuk bersekolah di Bandung, Andri pun akhirnya mengiyakan untuk bersekolah di sana, dan demikianlah. Bapak dan ibu kemudian mengantar Andri ke Bandung untuk melanjutkan sekolah formal yang terputus karena kebutaannya itu. Andri langsung diterima di kelas 6 karena dia punya raport dari sekolahnya yang dulu. Ya lucu juga sih, masa Andri yang sudah berusia 16 tahun begitu baru masuk kelas 6, tapi ibu kepala sekolah SLB itu benar-benar membesarkan hati Andri. Beliau memotivasi Andri agar mau meneruskan sekolahnya yang terputus. Sok, Andri belajar aja, jangan minder dan jangan takut. Meskipun umur Andri udah telat sekolah, tapi enggak apa-apa. Banyak kok tunanetra yang telat sekolah tapi tetap bisa nyusul ketertinggalan, dan prestasi mereka pun bagus-bagus. Dengan gaya bahasa khas Sunda, ibu kepala sekolah berusaha membesarkan hati Andri, meski masih ragu-ragu. Andri mengiyakan apa yang dikatakan oleh ibu kepala sekolah. Dia hanya bilang, iya ibu, terima kasih. Kenalin namaku Asep. Aku berasal dari Cicalengka, kata salah seorang penghuni asrama ketika Andri pertama kali datang ke asrama orang-orang buta itu. Kalau aku Teddy. Aku Firman. Aku Rizal. Begitulah mereka para teman-teman seasrama Andri yang berebut memperkenalkan diri kepadanya. Semula Andri mengira bahwa orang buta di dunia ini hanya dia sendiri. Ternyata ketika dia masuk asrama banyak sekali yang bernasib sama seperti dirinya itu. Dan yang keren adalah, ternyata mereka itu hebat-hebat. Ada kalanya, ketika mereka sedang bercanda, mereka bisa berlari ke sana kemari, kadang juga mereka bermain petak umpet. Andri sempat berpikir, kenapa juga mereka bermain petak umpet? Toh mereka saling berhadapan pun mereka juga sama-sama nggak bisa melihat kan? Ketika mereka sedang iseng, mereka terkadang diam-diam menyembunyikan makanan Andri yang ia taruh di depannya. Hanya satu hal yang melintas di benaknya, kok bisa ya? Bahkan ada hal yang sampai saat ini Andri sendiri tidak mengerti. Ada anak buta yang ketika ia tanya lagi apa, ternyata dia lagi menyolder transistor sebuah radio. Andri tidak habis pikir, kok bisa ya seorang buta menyolder? Andri pernah minta diajari oleh Anto teman seasramanya yang pandai menyolder itu. Akan tetapi, ia bukan menjadi pandai, tapi tangannya malah banyak yang melepuh karena beberapa kali kesolder. Ya, gak tahulah mungkin itu bakat spesial dari si Anto ini. Namun yang agak membuat Andri bingung adalah ia harus beradaptasi dengan bahasa Sunda. Padahal bahasa Sunda terkadang suka terbalik-balik dengan bahasa Jawa di desanya sana. Pernah ia bilang saat menawarkan makanan kepada teman-temannya, monggo didahar. Kata dahar dalam bahasa Jawa di desa Andri sana adalah kata makan dalam bahasa Jawa halus. Ternyata kata-kata dahar yang semula dimaksudkan Andri untuk memperhalus tata bahasanya malah di Sunda. Kata dahar tersebut memang berarti makan, akan tetapi dalam bahasa Sunda yang kasar. Ada lagi yang membuat Andri bingung. Kalau di desanya sana, kata amis berarti bau anyir. Akan tetapi kalau di Sunda kata amis ternyata berarti manis. Bahkan yang lebih lucu adalah ketika Andri makan di ruang makan yayasan tersebut. Ibu tukang masak bilang kepadanya, "Sok ini dimakan buahnya." "Emang buahnya apa gitu ibu?" "Buahnya gedang dik." Pikir Andri kebetulan buah untuk cuci mulutnya gedang, pisang dalam bahasa Jawa. Ia merasa sangat beruntung karena gedang, pisang dalam bahasa Jawa, adalah buah kesukaannya di kampung sana. Akan tetapi ketika dimakan oleh Andri, ternyata yang disebut gedang di Bandung adalah buah pepaya. Padahal Andri sama sekali tidak suka pepaya. Wah, ternyata gedang tuh pepaya toh. Yah, nasib. Ayo Andri berjuang habiskan.
Habiskan. Satu gigitan lagi, satu gigitan lagi. Kata Andri dalam hati sambil mengerjap-merjapkan matanya karena menahan rasa pepaya yang memang tidak disukainya. Di asrama itu pula baru Andri tahu kalau sebutan untuk orang buta seperti dirinya itu adalah tunanet. Mereka bilang kalau kata buta adalah kata yang berkonotasi buruk. Kata buta lebih diasumsikan kepada kecacatan seseorang, padahal mereka itu tidak menganggap bahwa dirinya cacat. Kecacatan lebih berkonotasi kepada keadaan yang buruk. Mereka hanya menganggap bahwa mereka memiliki perbedaan secara fisik dengan orang pada umumnya. Dan perbedaan itu adalah sesuatu yang lumrah seperti perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat seperti ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek dan sebagainya. Kesemuanya itu adalah sebuah perbedaan yang wajar dan tidak perlu dirisaukan adanya, oleh karena itulah, mereka tidak suka disebut cacat, mereka lebih suka disebut kaum berkebutuhan khusus. Hal ini adalah merujuk kepada perbedaan tadi. Karena mereka merasa memiliki perbedaan fisik dengan orang-orang awam pada umumnya, maka mereka mengasumsikan diri mereka sebagai orang yang memiliki kebutuhan secara khusus. Artinya ada hal-hal tertentu yang harus mereka peroleh secara khusus agar dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara normal dengan masyarakat pada umumnya. Bahkan Andri mendengar cerita dari salah satu teman seasramanya kalau dulu pernah mereka seluruh penghuni asrama-asrama yang ada di yayasan tersebut berdemonstrasi mengenai pengistilahan cacat tersebut, mereka menganggap bahwa penyebutan cacat tersebut tidak manusiawi. Mereka bahkan menemui DPR RI untuk menjelaskan masalah itu dan meminta DPR RI untuk berkonsultasi dengan para pakar bahasa untuk mengubah kata cacat tersebut, namun ternyata pengistilahan pengganti cacat tersebut rumit sekali. Ada kelompok yang mengusulkan nama pengganti cacat adalah difable yang diambil dari kepanjangan different ability atau seseorang dengan perbedaan kemampuan. Ada yang mengusulkan penggantinya adalah penyandang disabilitas karena merujuk kepada istilah asing yang menggunakan istilah people with disabilities. Ada juga yang mengusulkan istilah penggantinya adalah kaum berkebutuhan khusus. Ada lagi yang mengusulkan istilah kaum berketerbatasan khusus. Begitulah Andri baru mengetahui dunia kaum berkebutuhan khusus tersebut. Andri merasa selama ini ia betul-betul menjadi katak dalam tempurung. Ketika di kampungnya sana, yang ia ketahui hanya makan, tidur, musyalah, rumahnya. Hanya itu saja kesehariannya, kini ia baru mengetahui bahwa dunia ini luas. Masalah kecacatan saja ternyata sudah berkembang sedemikian rupa.